Aku berlindung kepada yang menguasai lembah ini daripada jin, dari segala yang memudaratkan di tempat ini hartaku dan anak-anakku. Jadi orang-orang dulu pun dah punya yakin seperti ini. Kekuatan jin memang sudah dipakai sebelum Islam datang. Jadi kalau lewat satu kampung yang menyeramkan, aku berlindung kepada penguasa kampung ini, aku berlindung kepada penguasa hutan ini aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari kejahatan yang muncul harta aku, anak aku, kata dia. Ini rupa dalam tafsir sudah ada rupa dah. Rupa orang dulu pun begitu, lewat tempat-tempat yang menakutkan berlindung dari penguasa tempat itu. Maksudnya jin lah tu. Ya, takut nanti bawa perahu apa tu ni ada masalah, buang-buang di laut. Ya sama tu. Buang-buang di laut sesaji, takut penguasa laut nanti bisa tenggelam kapal dan sebagainya. Islam datang di habis semua dah. Jadi bagaimana kalau kita masuk hutan tempat yang menakutkan, tak ada lain baca a'udzubika kalimatin tammatin min syarri ma khalaq, selesai. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan yang diciptakan. Langsung kepada Allah dah, tak lagi kepada makhluk. Dah dirubah semua tu. Islam datang. Baru saya faham. Masih masuk kampung gitu kan, sama sepupu saya tu masuk kampung. Nenek datuk numpang lewat, kata dia. Kau ni datuk, kau datuk, aku sama datuk yang mana gini? Jadi ini petua-petua yang dipakai. Maaf, petua gini ni ada boleh dipakai, boleh tidak. Yang begini tak usah kita pakai lagi. Ya, baca ya bismillah. Asasnya ada baca bismillah. Kemana kita pergi, ya kan? Apalagi kalau tempat-tempat yang menakutkan, a'udzubika kalimatin tammatin min syarri ma khalaq, selesai. Apalagi jangan kencing sembarangan. Itu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghir miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan tambahan hadis dengan tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis berikutnya jadi rawahul Bukhari, dari Imam Bukhari ini ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas artinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas berkata, intalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabi amidina ila suqil Uqadh. Nah, Rasulullah berjalan ya bersama rombongan daripada sahabat menuju ke pasar Uqadh. Dulu ada pasar namanya Uqadh. Lalu waqad qila baina syayatin wa khabaris sama wa arsalat alaihim as-suhub. Nah, kemudian sungguh telah berkata di antara syaitan. Syaitan di sini golongan jin ya. Golongan jin yang nakal-nakal itu dimasukkan dalam kategori syaitan. Karena unsurnya sama dia. Ya, terbuat dari api, sama dari api dia. Karena syaitan itu iblis itu dari golongan jin asalnya.
dia taat, dia termasuk golongan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya prestasi 1000 tahun dia ibadah di bumi, diangkat derajatnya naik langit pertama. 1000 tahun ibadah langit pertama, naik diangkat langit kedua, terus sampai mereka berkumpul dengan para malaikat. Jadi Azazil kumpul dengan malaikat, berarti lempalannya udah masuk malaikat udah dah. Cuman ketidaktaatannya kepada Allah untuk mengakui kelebihan Adam, dia tidak mau. Itu maka dilaknat. Ini panjang cerita itu ya, kita dah masuk bab itu, bab lain dah kita bahas sudah. Nah, maka di antara syaitan ini berkata bahwasanya mereka terhalang untuk mendengar berita dari langit. Wa arsalat alaihimus syuhub, dan mereka dilempar daripada cahaya bintang-bintang. Jadi di antara syaitan bangsa jin ini tadi ya, dia mengatakan bahwasanya kita ini sekarang sudah terhalang, dilempar oleh bintang-bintang. Farja'ati syayatun ila qaumihim, maka mereka pun kembali kepada kaumnya. Ya, mereka kembali kepada kaumnya. Faqalu ma lahum, kaumnya bertanya, kenapa kalian ni? Qalu, mereka berkata, hila bainana wa baina khabaris sama. Sekarang kita ni terhalang dah di antara kita dengan langit, tak dapat lagi berita-berita rahasia dari langit. Sebelumnya dapat. Nah, tapi ni sekarang ni kejadian yang aneh. Kenapa itu tak dapat lagi berita-berita rahasia dari langit? Wa ursilat alaina syuhub, bahkan kita dilempar oleh cahaya-cahaya bintang itu. Qalu ma hala bainakum wa baina khabaris sama illa syai'. Nah, lalu mereka berkata ni, yang dilaporkan ni, syaitan yang mendengar berita ini, nah, tidaklah yang menghalangi di antara kita dengan berita dari langit, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu sebab ini. Dia bilang, fadribu masyarikal ardi wa magharibiha. Kata pimpinannya, kau menyebar, ada ke barat ke timur, cari apa sebab ni. Kos kita ni terhalang daripada berita dari langit. Akhirnya dia bilang apa? Fanzuru madza alladhi hala bainakum wa bain khabaris sama. Sambil kau lihat, sebar ke barat ke timur, cari apa yang menyebabkan kita terhalang untuk mendapatkan berita dari langit. Fansarafa ulaika alladhi tawajjahu nahwa tihamah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka ini dalam mencari tadi itu bergegas ke penjuru barat dan timur. Mereka menemui dari arah Tihamah, dari Makkah itu ada Tihamah. Dari arah Tihamah itulah dia melihat Nabi. Nah, Nabi di sana sampai di Nakhlah. Di Nakhlah itu satu tempat, ila syuqil Uqas, yang berdekatan dengan pasar Uqas. Jadi syaitan yang memandang, oh ada Nabi sana, ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli bi ashabi salat al-fajri. Nabi di sana salat subuh, salat fajar bersama sahabat. Nah, diintai Nabi ini, rombongan Nabi Muhammad ni lagi salat subuh. Nah, setelah salat subuh, Nabi baca Al-Quran dengan sahabat. Falamma sami'al Quran istami'u ilaihi. Nah, maka tatkala jin-jin tadi ini, dia golongan syaitan ini mendengar Al-Quran, lalu dia berkata, faqalu hadzal ladzi bainana wa baina khabaris sama. Inilah dia ni yang menyebabkan kita terhalang ni, tak dapat lagi berita dari langit. Ternyata Al-Quran. Nah, jadi semenjak turunnya Al-Quran kepada Rasulullah, maka jin-jin itu tidak bisa lagi terima berita dari langit. Syaitan pun tak bisa lagi dah. Nah, itu kekuatan daripada Al-Quran. Fahunalika hina rajau ila qaumihim, maka kemudian mereka segera pulang kepada kaumnya. Yang dapat berita tadi ini kembali kepada kaumnya tadi. Ngomonglah dia. Nah, faqalu, maka dia berkata ni, rombongannya bawa berita ni kepada kaumnya,
Inna sami'na Qur'anan ajaba, kami telah mendengar Al-Quran yang ajaib, yahdi ila rusdi, yang menunjuk kepada jalan yang lurus, fa amanna bih, dan kami beriman dengannya. Gimana tu? Yang disuruh cari tadi malah beriman pula. Yang mendengar Al-Quran dari Nabi dan sahabat Nabi SAW. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Tuhan kami dengan apapun. Apa arti yang disuruh mengintai tadi ini, mencari ini, malah beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Ini berarti saya katakan kekuatan Al-Quran itu luar biasa. Ya, kekuatan Al-Quran. Dia ada rahasia firman Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu ala nabihi, maka turunlah firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul uhiya ilayya, katakan ya Muhammad, diwahyukan kepadaku. Surah apa ni? Nah, itu surah Nuh. Surah Jin. Mari surah Jin. Jadi turunlah, sebab ini turunlah surah Jin tadi. Wa inna ma uhiya ilaihi qaulul jin, sesungguhnya diturunkan kepada Nabi Muhammad kerana perkataan jin tadi itu. Inna sami'na Qur'anan ajaba, terus itu. Kerana percakapan jin tadi ini, lalu Allah beri berita kepada Nabi Muhammad bahawasanya telah terjadi pembicaraan jin di antara mereka. Itulah diabadikan dalam surah Jin. Ya, lebih lengkap begini. Semenjak kejadian ini, maka turunlah firman Allah kepada Nabi Muhammad, qul, katakan ya Muhammad, uhiya ilai anna ustama qurnafar minal jin, telah diwahyukan kepadaku sesungguhnya segolongan jin, ya, telah mendengar. Faqalu, dan dia berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang ajaib, yahdi ila rusdi fa amanna bih, yang menuntun kepada jalan yang lurus dan kami beriman dengannya. Wala nusyrika bi rabbina ahada. Akan surah Jin jadi itu. Pembicaraan jin itu diabadikan dalam surah Jin. Allah mengungkapkan pembicaraan mereka kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu, dan kita membacanya sekarang. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, sesungguhnya dia begitu tinggi kebesaran Tuhan kami, mattakhadha sahibatan wala walada, dan dia tak punya sahabat dan tak punya anak. Tauhid. Jadi jin pun diajar tauhid oleh Al-Quran. Akhirnya dia percaya. Ternyata nanti jin ini bergolongan macam-macam, macam kayak manusia. Ada yang beriman, ada juga yang kafir, ada yang beriman taat, ada juga yang beriman nakal. Jadi sama dengan kita ini, ya, bangsa jin ini. Nah, wa annahu kana yaqussafihuna 'ala Allah syaitata, sesungguhnya di antara mereka ada juga orang-orang yang bodoh tentang mengingkari Allah. Jadi ada juga kayak manusia, ada juga yang nakal, beriman gak ada tapi nakal, salat tak mau, ngacau mau dia. Ya, wa anna zananna 'ala naqul al-insu wal jinnu 'ala Allah kadhiba, dan mereka menyangka, kata para manusia, sungguhnya jin dengan manusia juga banyak yang bohong. Jadi ada juga mereka bohong, manusia banyak bohong lah. Jin hati-hati lagi, apalagi dukun yang berkawan sama jin pembohong. Nah, makanya jangan pergi ke dukun, tak selesai masalah. Nah, jadi dukun tu banyak berkawan sama ini kawan-kawan ni. Ya, ini kawan-kawan ni, kelompok-kelompok dia ni. Ya. Kemudian lagi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna minal rijal minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini sesungguhnya ada di antara laki-laki dari golongan manusia, kata Allah bilang, ya, ya'uduna minal rijali minal jin, dia minta perlindungan daripada bangsa jin. Ini dukun-dukun ni, ya. Jadi manusia itu ada yang minta tolong kepada jin, fazaduhum rahaqa, jin pun bertambah sombong jadinya. Kita minta bantu sama dia, dia bertambah sombong, dia pun kayak seperti Tuhan. Akhirnya kita melenceng jauh dah.
Ini Allah buka ni, Allah buka kedok sebenarnya. Jadi makanya kita sudah jangan ikut siapa-siapa, ikut saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jin-jin ini kagum dengan Nabi Muhammad karena mendengar firman Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surah ini. Wa ana lamasna samaa, sesungguhnya kami ingin menyentuh langit, ingin mencoba untuk mendengar berita dari langit, kata jin. Apa dia? Fawajadnaha muliat harasan syadida, dan kami dapatkan dia ada benteng, yang kokoh, yang terjaga, wasyuhuban, dan juga ada bintang-bintang yang melempari dia. Jadi jin dan aku sekarang tak bisa kita, pintu langit tertutup untuk kita. Kenapa? Ada bintang-bintang yang siap melempar kita ini. Wa inna kunna naqudu minha, dulu kami duduk-duduk di langit, kata dia. Dulu kami duduk-duduk di langit, maka dari sam'i, dan kami duduk mendengar, dapat langsung. Fa mayastamil an yajid lahu shihaban rasada. Sekarang siapa mau dengar lagi? Sekarang dah siap dah yang membakar kita, itu bintang tadi. Jadi alhamdulillah ya. Jadi siapa sebenarnya beramal ibadah, baca Al-Quran, zikir kepada Allah, insya-Allah yang begini-gini jauh dari kita. Ya. Ini udah kena baru diruqyah. Kan banyak itu udah kena baru diruqyah. Sebenarnya kita mau ruqyah diri dengan zikir, dengan Al-Quran. Itu ruqyah diri kita tuh. Saya disampaikan sama guru, zikir ini ruqyah. Al-Quran kita baca ruqyah diri kita, benteng. Jadi kita sekarang mau ruqyah diri kita. Makanya saya dapat pelajaran bahwasanya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ya oleh As-Su'di, seorang ahli tafsir. Dulu dia bilang, orang-orang dulu kalau berjalan dia bilang apa? A'udzu bi sayyidil hadzal wadi minal jin an utarra ana fihi wa mali wa waladi. Dia bilang apa? Aku berlindung kepada yang menguasai lembah ini daripada jin, dari segala yang memudaratkan di tempat ini hartaku dan anak-anakku. Jadi orang-orang dulu pun dah punya yakin seperti ini, kekuatan jin memang sudah dipakai sebelum Islam datang. Jadi kalau lewat satu kampung yang menyeramkan, aku berlindung kepada penguasa kampung ini, aku berlindung kepada penguasa hutan ini, aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari kejahatan yang muncul harta aku, anak aku, kata dia. Itu jin pun semakin sombong. Kenapa? Manusia berlindung dengan aku, tak lagi berlindung dengan Allah SWT. Itu hati-hati. Ini maklumlah masih ada sekarang ni. Mau lewat di hutan sama-sama lewat, nenek datuk numpang lewat. Ada hati itu, kena dah tu. Mana datuk kau? Gak datuk. Saya bilang, oh ini rupa dalam tafsir sudah ada rupa dah. Rupa orang dulu pun begitu, lewat tempat-tempat yang menakutkan berlindung dari penguasa tempat itu. Maksudnya jin lah tu. Ya. Takut nanti bawa perahu apa tu ni, ada masalah, buang-buang di laut. Ya sama tu. Buang-buang di laut sesaja, takut penguasa laut nanti bisa tenggelam kapal dan sebagainya. Islam datang di habis semua dah. Jadi bagaimana kalau kita masuk hutan tempat yang menakutkan, tak ada lain baca a'udzu bikalimatit tammati min syarri ma khalaq, selesai. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan yang diciptakan. Langsung kepada Allah dah, tak lagi kepada makhluk. Dah dirubah semua tu. Islam datang. Baru saya faham. Masih masuk kampung gitu kan, sama sepupu saya tu masuk kampung. Nenek datuk numpang lewat, kata dia. Kau ni datuk, kau datuk, aku sama datuk yang mana gini? Jadi ini petua-petua yang dipakai. Maaf, petua gini ini ada boleh dipakai, boleh tidak. Yang begini tak usah kita pakai lagi. Ya, baca ya bismillah. Asasnya ada baca bismillah. Kemana kita pergi? Ya kan? Apalagi kalau tempat-tempat yang menakutkan, a'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq, selesai.
Apalagi jangan kencing sembarangan. Nah itu ya. Ya maklumlah kita ni kencing sembarangan kadang kena tempat dia tu, marah dia. Nah, ada aturannya. Nabi dah beritahu jangan kencing sembarangan, lubang-lubang di tanah tu, di hutan jangan kau. Kadang tu rumah jin. Begitu, kita ikut aturan Nabi SAW. Kita hargai juga mereka, tapi jangan berlebihan sampai kita takut. Kerana mereka pun makhluk Allah, sama dengan kita ini. Ya, nah ini termasuk tanda-tanda daripada kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu pernah kehilangan Rasulullah 1 hari. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, aku mencari Nabi tak ketemu 1 hari. Lalu malam ba'da isya ketemu Nabi. Nah, waktu ketemu Nabi aku tanya, ya Rasulullah kau ke mana? Nah, aku menemui saudaramu dari bangsa jin, kata Nabi. Nah, dia mempelajari Al-Quran. Jadi Nabi gurunya, guru jin tu Nabi lah yang Islam. Nabi sampaikan ayat-ayat Allah dan sebagainya. Nabi berpesan, ingat jangan istinja dengan tulang, itu makanan saudaramu bangsa jin. Jadi dulu tu ada sahabat istinja salah, kan pakai batu. Nah, dia kadang ngambil batu tu salah, disangkanya batu padahal tulang. Tulang tu kan kalau kering dia mirip batu dia. Nah, jangan kamu beristinja dengan tulang. Ini makanan saudaramu bangsa jin. Jadi bawa saya tahu ternyata jin makan tulang. Dari segi mana dihisapnya kita tidak tahu, dimakannya. Yang penting itu santapan dia. Ya. Ya, ada orang baca doa Rasul tu dikumpulkannya. Apa pula harus dibuang di sana, kata dia. Apa pula ini dibacakan doa Rasul? Bukan baca doa Rasul. Ini kita ngasih makan jin. Tulang-tulang ayam tu letak ke tempat tertentu, dia makan. Dapat pahala kita. Dapat pahala. Jadi siapa makan tulang jangan dibuang langsung, letak dekat rumah tu. Nanti berkumpul di rumah kita dia. Lama-lama kumpul di rumah kita, tapi dia hormat, kenapa kita beri makan. Jadi sama macam-macam dengan makanannya. Jin ada makanannya, kita pun ada makanannya. Itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya cukup ni ya, jemaah. Sudah dapat dipahami, ini termasuk tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW yang jin belajar dengan dia. Yang jin belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat, kita jangan belajar sama jin. Kan sama kita kan. Jadi beban agama ni 2 golongan, taklif agama, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Gurunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sama gitu ya, sama-sama jadi muridnya Rasulullah SAW. Nah, cuman hebatnya itu tadi, manusia ini kelebihannya tinggi. Tingginya apa? Nabi dari golongan manusia, tidak ada golongan jin. Ya kan? Tak ada. Malaikat pun tak mungkin pula. Nah, jadi tidak ada Rasul dari utusan Allah dari golongan jin. Semuanya manusia. Allahu a'lam. Selesai. Ada pertanyaan ni? Ya. Nah, dia tidak ada itu. Makanya jin tidak boleh jadi khalifah di muka bumi, tak cocok. Kerana unsur ini dia tidak ada. Kita ni menguasai alam, kerana alam ini ada pada diri kita. Tubuh kita ini adalah cerminan alam ini. Semua alam ini terdiri dari 4: air, angin, api, tanah. Maka tegaklah alam ini. Makanya kita bisa mengendalikan alam ini jadi khalifah. Cuma roh kita ini beda dengan jin. Jin itu jismi latif. Dia jismi latif daripada unsur api, dan fisiknya itulah diri dia. Itulah roh, itulah fisik dia. Ya, dan dia mempunyai keterbatasan dalam menjangkau mengenal Tuhan. Maka manusia ini namanya Ruhul Kudus, Ruhul Qudsi. Ada sampai roh menjangkau menemui Tuhan, sampai berdekatan dengan Allah.
yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Makanya manusia ini ajaib, dia bisa tinggi melewati semuanya, bahkan malaikat. Ya, bahkan malaikat. Jangan jin, malaikat bisa dilewati manusia ini, karena dia ada Ruhul Qudsi. Ruh Qudsi itu kalau pada Nabi Isa Ruhul Qudus, kita Ruhul Qudsi, tapi sama aja, beda istilah. Nah, makanya wali-wali itu dia menjangkau semuanya itu, pas. Bahkan malaikat pun dilewatinya. Itu para wali. Nah, nanti di akhirat. Sekarang nampak tak jin? Nah, jin nampak tak kita? Akhirat terbalik. Nah, ini Ibnu Arabi yang ngomong, ini ahli pakar ilmu tasawuf. Akhirat terbalik, kita mandang jin, jin tak mandang kita. Hebatnya ketinggian alam kita nanti di akhirat itu. Nah, itu luar biasa kan. Nah, sekarang dia mandang kita, kita tak mandang dia, tapi terbalik nanti di akhirat nanti. Di surganya Allah, dia sulit mandang kita. Kita mudah mandang dia. Kenapa? Tingginya derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dan saya berpikir bahwa tentunya penerus Nabi Muhammad sampai saat ini, para wali kita, para mursyid kita, apakah mungkin juga dengan amalan ibadah beliau, dengan bacaan Al-Quran, berzikir-zikir beliau, apakah juga bisa mempengaruhi para jin yang mungkin tidak beriman menjadi beriman karena bacaan dari para wali, para mursyid kita? Terima kasih. Sampai sekarang pun kayak manusia inilah. Manusia ini kan ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, sekarang orang-orang masuk Islam kan banyak non muslim. Kenapa? Ketemu dengan ulama, ketemu dengan para ustaz, ataupun ketemu orang Islam kebanyakan, tapi dengan hikmah orang terdapat hidayah. Jin juga begitu. Jin itu bisa masuk Islam di tangan para ulama. Bahkan orang yang kesurupan itu banyak dialog dengan jin. Kenapa kau masuk jasad ini? Kau disuruh siapa? Ini. Disuruh sini kata dia. Kenapa kau mau? Dia bilang, aku taat sama dia. Kau tak taat sama Allah. Kau taat sama dia sementara dia pun bakal mati. Bahkan umurnya lebih pendek daripada kau. Kau panjang umur kau bangsa jin. Kenapa kau taat sama manusia ini yang menyuruh kau nih, dukun tu? Kau tak takut sama Allah, nanti kau mati. Dakwah. Akhirnya masuk Islam. Dalam keadaan dia memakai jasad orang tu masuk Islam, ikrar dia depan ustaz itu. Nah, jadi tak untuk kemungkinan. Atau juga dia melihat orang-orang yang berzikir, bermunajat sama Allah, dia punya pengaruh. Dan pengaruh itu tadi akan membuat dia mendapat hidayah. Jadi tugas-tugas ulama masih jalan. Tidakkan manusia, jin pun bisa masuk Islam di tangan mereka. Kena berkah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya bersyukur sekarang ini, ruqyah. Ruqyah itu penemuan ayat-ayat yang dulu di zaman Nabi itu ruqyahnya cuma kalimat-kalimat tertentu, tapi sekarang ulama sudah menyusun ada ayat-ayat tertentu untuk membersihkan orang dari gangguan jin. Maka dipilihlah ayat tadi itu. Alhamdulillah nampak reaksinya itu. Nah, makanya sekarang ada ruqyah tu syar'iyyah. Ruqyah ini dalam bahasa Arab itu artinya mantra. Mantra dulu, mantranya cara jahiliyah. Nah, masuk Islam, Islam datang, maka mantranya dirubah. Namanya ruqyah syar'iyyah. Mantra syariat pakai Al-Quran. Gitu. Dirubahlah tu. Alhamdulillah diruqyah dengan Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, ayat kursi, penutup Al-Baqarah, surah jin potongan tadi itu. Itu pun termasuk ayat tadi itu dipilih untuk ruqyah, untuk membersihkan jin. Nah, saya baca ayat tadi itu, kalau orang kesurupan tu menjerit dia, oh, kata dia ngomong. Nah, kau ni menjerit, dia bilang keluarlah, janganlah diganggu. Ini orang punya sistem sendiri, dia hidup punya keluarga, jangan diganggu. Kau pun punya keluarga. Oh, tak mau keluar dia begini baca lagi, oh, kata macam-macam. Ya kan? Tapi akhirnya dengan sabar kita tu keluar dia. Nah, ini kita membaca berulang-ulang baru dia keluar. Tapi guru-guru kita tak perlu baca macam itu. Mursyid-mursyid kita tu cukup ya dia dipegangnya, ya, dibaca bismillah dah keluar dah.
Ditekan begitu dah menjerit, dah pakai tangan dia. Kita tekan belum menjerit kan? Mau kita baca setengah jam baru dia menjerit. Tapi guru-guru kita tekan begitu dah menjerit dia. Nah, kerana dia ada nur, ada cahaya Allah, maka tekan begitu dia dah menjerit. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.